Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat guru madrasah? Kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fikih, yang mana kita sudah memasuki bab yang ke-6 yang bertemakan sholat tahajud. Silahkan kalian simak dengan baik. Di sini ada kompetensi inti, ya seperti biasa. Ada KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 berkaitan dengan sikap spiritual, KI2 sikap sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Kalian nanti bisa baca sendiri ya satu persatu isi dari kompetensi inti. Kemudian kita lihat kompetensi dasarnya atau KD-nya. Kita lihat di bagian aspek pengetahuan 3.6, memahami ketentuan sholat tahajud. Kemudian di aspek keterampilannya 4.6, mempraktikkan tata cara sholat tahajud. Oke, itu. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, meyakini sholat tahajud sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membiasakan sholat tahajud. Yang ketiga, membiasakan beramal dengan ikhlas. Yang keempat, membiasakan perilaku rajin dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, memahami pengertian, hukum, waktu, dan tata cara sholat tahajud. 6. Memahami keutamaan sholat tahajud. 7. Menghafalkan doa setelah sholat tahajud. Dan 8. Mempraktikkan sholat tahajud dengan benar. Itulah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Yang artinya, di malam hari terdapat satu waktu yang tidak seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini para ulama menafsirkan suatu waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, maksudnya sepertiga malam terakhir itu apa? Ya, misalkan malam yang dimulai dari maghrib, ya, jam 6 sore sampai jam 4 pagi, subuh. Nah, berarti waktu malam itu kira-kira 10 jam. Ya, nah kalau dibagi menjadi 3, maka akan mendapatkan 3 jam 20 menit. Nah, waktu sepertiga malam yang pertama dimulai dari jam 6 sampai jam 9:20 atau setengah 10. Ya, sepertiga malam yang kedua yaitu jam setengah 10 sampai jam 1. Nah, itu kira-kira. Dan waktu sepertiga malam terakhir adalah jam 1 sampai jam 4. Ya, jadi dibagi 3. Ya. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa apabila kita sebagai seorang muslim memanjatkan doa pada sepertiga malam terakhir, maka akan Allah kabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Ya, kita gunakan untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan banyak beribadah, mengerjakan sholat-sholat sunnah,
ya, mengkodok sholat yang mungkin kita pernah tinggalkan, ya, terus berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah. Nah, cara menghidupkannya tadi, ya, dengan ya banyak baca Al-Quran, belajar, berzikir, ya, dan hal-hal lainnya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ibadah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dalam rangka qiyamul lail, ya, adalah salat tahajud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat hingga kakinya bengkak. Masya Allah. Ya, nah, riwayat tersebut diceritakan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Riwayat tersebut yaitu Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamahu faqila lahu atakallafu faqila lahu atakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara faqala afala akunu abdan syakura. Masya Allah. Rawahu Muslim. Nah, artinya Anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla hatta intafakhat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Faqila lahu, maka Mughirah mengatakan kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, atakallafu hadha, mengapa engkau melakukan hal ini, menjadi seolah-olah terbebani dengan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin ampunan untukmu ya Rasulullah? Ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dari dosa-dosa yang telah lalu, bahkan dosa yang akan datang, ya. Sahabat Mughirah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal-hal ini, padahal engkau sudah dijamin oleh Allah, diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akunu abdan syakura. Ya, Rasulullah mengatakan, apakah tidak boleh aku ini menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan rasa syukurnya itu dengan banyak beribadah. Insyaallah. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat rajin untuk beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, selayaknya kita ini mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersyukur dengan banyak beribadah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar orang yang sedang sujud, ya, di tengah malam, ya, yang mengilustrasikan atau menggambarkan tentang pelaksanaan sholat tahajud. Nah, bagaimana ketentuan sholat tahajud? Mari kita saksikan. Dalam sub-sub bab ini akan kita bahas tentang pengertian sholat tahajud, hukum sholat tahajud, waktu sholat tahajud, dan tata cara sholat tahajud. Yang pertama, pengertian sholat tahajud. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Ya, sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Ya,
Jadi salat tahajud, salat yang khusus dilaksanakan ketika kita sudah bangun tidur. Nah, salat yang kita lakukan sebelum tidur tidak bisa disebut atau dikategorikan sebagai salat tahajud, ya. Itu syaratnya harus tidur. Ya, bangun dari tidur kita salat, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum salat tahajud. Nah, tadi pengertiannya, sekarang apa hukum salat tahajud? Salat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, nah, kita sudah mempelajari arti dari sunnah muakkad. Ya, di salat duha, ya, hukumnya sama seperti salat duha, yaitu sunnah muakkad. Apa itu? Ya, sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, makanya sangat dianjurkan. Nah, dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asta'idzu billah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ini dalilnya. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud nafilatan lak, ya, sebagai tambahan bagimu, ya, sebagai sunnah, ya, pahala tambahan. Nafilah artinya sesuatu tambahan, ya, bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka dengan demikian semoga Allah, ya, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kamu, mengangkat kita nih yang melaksanakan sholat tahajud, ya, maqaman mahmuda, ke makam atau ke tingkatan yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Nah, dalil yang kedua surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Asta'idzu billah, kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun. Artinya, ya, sedikit sekali, ya, tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Lalu dalil yang ketiga di dalam Quran surat As-Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17, ayat 16 sampai 17. Nah, sekarang kapan saja waktu-waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan salat tahajud? Sebagaimana kita ketahui dari pengertiannya, sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur. Adapun waktu yang paling disukai untuk kita melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar pukul 1, ya, sekitar jam 1 sampai jam 4 pagi, ya, sampai subuh.
Kemudian bagaimana cara sholatnya, tata caranya bagaimana, ya. Nah, tata cara sholat tahajud, ya, tidak berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sama seperti mengerjakan sholat fardu, ya. Gerakannya, ya, bacaannya juga sama. Nah, cuma kalau sholat tahajud dikerjakan setiap 2 rakaat salam, ya, sama seperti sholat duha 2 rakaat salam, ya. Sholat tahajud minimal dilaksanakan 2 rakaat dan maksimalnya tidak dibatasi. Tata cara sholatnya sama. Yang pertama niat, ya. Niatnya gimana? Usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, ya. Langsung takbir Allah sambil kita niat dalam hati, aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala, ya. Kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, ya, baca surat Al-Fatihah, surat pendek, ya, bebas mau apa aja terserah. Kemudian ruku, ya, yang i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua, ya, lalu diri lagi, ya, seperti rakaat pertama, ya, terus sampai tahiyat akhir, ya. Bacaannya sama seperti bacaan sholat biasa, ya, yaitu baca tahiyat, baca sholawat atas Rasulullah, kemudian salam. Ya, kalau kita sudah mengerjakan beberapa rakaat daripada sholat tahajud, ya, ini ada bacaan doanya, ya. Doanya Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq wa jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta. Ya, itulah doanya. Nah, artinya, ya Allah, hanya milikmu segala puji, engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji, engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji, engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrahkan diri ini, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku bertaubat, hanya dengan petunjukmu aku berdebat, hanya kepadamu aku memohon keputusan. Karena itu ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ya, selain memperhatikan tata cara sholat tahajud, kita juga harus memperhatikan syarat-syarat sholat agar sholat tahajud kita sah. Ya, tentu saja akan sayang sekali jika kita sudah berusaha melaksanakan sholat tahajud, namun ternyata syaratnya kurang, ya, menjadi tidak sah. Apalagi ketidaksahan ibadah kita itu diakibatkan oleh ketidaktahuan kita yang tidak belajar, ya, yang tidak mempunyai ilmu, atau kekurang hati-hatian kita sendiri. Ya, makanya dalam beribadah
harus mempunyai ilmu, ya, dan harus berhati-hati. Ada sebuah tabel tentang kehati-hatian. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari hadas dan najis. Najis yang kadang kita remehkan, misalnya air kencing yang terciprat di celana kita, atau ya biasanya kalau perempuan itu mengalami keputihan yang menempel di celana dalam. Nah, semua itu adalah najis, ya. Kalau nempel di pakaian kita, maka sholat kita tidak sah memakai pakaian tersebut. Jadi jika kita ragu-ragu, ya alangkah baiknya kita ganti baju kita dengan yang bersih, yang suci untuk sholat. Ya, semua itu kita lakukan sebagai bukti keseriusan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga penting. Sebuah amal ibadah tidak akan diterima jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Ya, oleh karena itu, ketika sholat tahajud, selain memperhatikan rukun dan syarat sholat, kita juga harus berusaha melaksanakan sholat tahajud dengan niat yang ikhlas, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi setidaknya ada 3 hal yang harus terpenuhi agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah. Yang pertama, memenuhi syarat-syarat sholat. Yang kedua, memenuhi rukun sholat. Dan yang ketiga, dikerjakan dengan ikhlas. Nah, apa saja sih keutamaan sholat tahajud? Ya, yang pertama, ya, sholat tahajud adalah sholat yang paling utama, ya, setelah sholat fardu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Ya, paling utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah, ya, dan yang paling utama salat setelah salat fardu, salatul lail, yaitu salat tahajud, salat malam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu keutamaan daripada salat tahajud. Lebih utama-utamanya salat setelah salat fardu adalah salat tahajud. Yang kedua, salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Atani Jibril faqala, ya Muhammad." Ya, telah datang kepadaku Jibril, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah sesuatu, ya, cintailah seseorang, ya, dengan sekehendakmu karena nanti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu nanti akan diberikan balasan. Wa'alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Dan ketahuilah olehmu bahwa kemuliaan seorang muslim itu ada pada salat malamnya. Dan wa'izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Hadis riwayat Hakim. Yaitu keutamaannya bagi kita yang melaksanakan salat tahajud adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, salat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Artinya, hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
dan juga merupakan wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, rangkuman dari pembahasan kita kali ini, ya. Yang pertama, sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Yang kedua, sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal tidak dibatasi, dengan cara tiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga, tata cara sholat tahajud hampir sama dengan sholat fardu biasa, hanya berbeda pada niat dan doanya. Nah, kemudian keutamaan sholat tahajud antara lain, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh, ya, amal taqarrub kepada Allah, menjauhkan dosa dan penghapus kesalahan, serta merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini saja materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Bapak harap kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.